Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Blender tutorial 074. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah karakter 3D yang sangat sederhana menurut saya dengan menggunakan Blender versi 2.83.2. Pada saat saya membuat tutorial ini, Blender versi ini merupakan versi terbaru, tetapi tutorial yang akan saya buat ini bisa digunakan untuk versi yang lebih tinggi maupun versi yang lebih rendah. Bahkan untuk Blender versi 2.79 pun yang merupakan versi paling lawas untuk Blender pada saat ini masih bisa digunakan, walaupun tools yang ada di stage atau tampilan di Blender sangat berbeda jauh. Tetapi cara ataupun langkah-langkah dari proses pembuatan atau proses modeling karakter 3D ini sama saja dengan versi lawas ataupun versi yang baru. Langsung saja kita ke stage, klik terlebih dahulu untuk menghilangkan splash screen ini. Oke, karakter 3D yang akan saya buat ini berdasarkan sketsa yang saya sudah siapkan sebelumnya. Inilah dua gambar, ini untuk tampak depan dan ini untuk tampak sebelah kanan. Inilah hasil akhir dari karakter yang saya buat. Hasilnya seperti ini, sangat sederhana. Oke, kita kembali ke Blender. Untuk mengimport gambar sketsa tersebut, terlebih dahulu kita tekan angka 1 atau numpad 1 untuk merubah sudut pandang menjadi front orthographic. Kemudian kita harus mengimport gambar sketsa yang tadi saya perlihatkan, yaitu dengan cara klik add, kemudian image, lalu reference, atau juga bisa dengan cara shift A, kemudian image, reference. Sama saja, silakan Anda pilih cara mana yang menurut Anda paling mudah. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan file sketsa tersebut. Nah, ini sketsa master begung yang sudah saya siapkan dengan format PNG. Jadi nanti pada saat Anda ingin membuat karakter 3D dengan menggunakan sketsa terlebih dahulu, buatlah sketsa tersebut dengan format PNG. Oke, load reference image. Inilah penampakan sketsa yang sudah kita import. Untuk melihat lebih jelas, kita klik cube, kemudian tekan Z, lalu wireframe. Atau kalau kita ingin mengembalikan kembali ke solid, Anda tinggal menekan tombol Z, kemudian solid. Oke, atau dengan shift Z. Oke, ini sama saja, ini shortcutnya. Kemudian untuk merubah menjadi solid kembali, tinggal menekan shift Z saja. Cara ini akan selalu kita lakukan pada saat proses modeling karakter. Oke, shift Z kembali. Langkah selanjutnya, kita akan menempatkan gambar sketsa ini, khususnya untuk garis yang berwarna hitam ini, yang merupakan ground atau batas bawah untuk karakter ini, menjadi sejajar dengan sumbu X. Caranya berarti kita harus menggeser ke atas di sumbu Z. Oke, caranya bisa dengan cara seperti ini. Dengan cara klik, tahan, kemudian geser ke sebelah kanan atau sebelah kiri, tergantung kebutuhan tentunya. Oke, kita zoom apakah sudah pas. Ternyata oke, kalau kita tambah 1 lebih, kita kurangi. Oke, berarti kita tambah di sini angka 5, tekan angka 5, kemudian enter. Nah, sekarang sudah pas. Langkah selanjutnya, kita akan menggeser karakter yang ada di tengah ini menjadi tepat berada di sumbu Z. Artinya sumbu Z ini akan berada di tengah-tengah karakter. Dan saya sudah menyiapkan garis yang berada di tengah ini. Dan ini bisa dijadikan acuan apakah sudah tepat atau belum sejajar dengan sumbu Z.
Nah, kita akan geser berarti ke sebelah kanan di sumbu X. Berarti location X, klik, tahan, kemudian kita geser ke kanan. Oke. Nah, ini belum pas, berarti kita harus klik yang ke sebelah kiri, tetapi masih sedikit jauh. Kita akan menambahkan angka 5 di belakang angka 7, kemudian tekan enter. Oke. Nah, sekarang sumbu Z sudah berada tepat di tengah-tengah karakter yang menghadap ke depan. Proses import dan meletakkan gambar sketsa sudah selesai untuk front orthographic. Sekarang untuk right orthographic, kita rubah dulu sudut pandangnya dengan menekan angka 3 atau numpad 3. Lakukan cara yang sama, yaitu dengan cara Shift A, kemudian image, reference, dan sketsa yang tadi kita import kembali, tetapi untuk right orthographic. Kemudian bisa load reference image atau double klik. Oke, posisi garis hitam ini sekarang harus sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita coba lihat di front orthographic, di sumbu X kalau dari depan, kita akan copy paste angka yang ada di sumbu Z ini di blok terlebih dahulu, kemudian Ctrl C, kemudian kita pindah sudut pandang dengan menekan angka 3, kemudian kita klik, jangan lupa untuk sketsanya, dan di sumbu Z kita akan paste di sini dengan Ctrl V, kemudian enter. Nah, secara otomatis garis hitam ini akan sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau dari right orthographic harus disejajarkan dengan sumbu Y, sedangkan di front orthographic kita harus mensejajarkan dengan sumbu X. Kembali ke right orthographic. Kalau di front orthographic, gambar yang digunakan untuk acuan dan diletakkan di sumbu Z adalah gambar yang ini. Sedangkan di right orthographic kita harus meletakkan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Berarti kita harus geser ke sebelah agar sumbu Z berada di tengah-tengah karakter yang sebelah kanan ini. Kita akan menggeser ke sebelah kiri, berarti di sumbu Y. Oke, sumbu Y kita geser ke sebelah kiri, klik tahan. Oke, kira-kira saja. Apakah sudah cukup? Oke, kita geser sedikit terlebih. Ya, saya rasa sudah cukup. Untuk tahapan import sketsa sudah selesai kita lakukan, baik untuk right orthographic maupun untuk front orthographic. Langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat bagian kepala terlebih dahulu. Kita klik cube-nya yang sudah kita rubah menjadi wireframe, kemudian Shift Z. Kita akan merubah cube ini menjadi sphere atau bulat. Caranya yaitu klik modifier properties, kemudian add modifier. Di sini ada subdivision surface. Di bawah render ada viewport, kita tambah viewportnya asalnya 1 menjadi 2. Oke, kemudian klik apply. Karena yang pertama akan kita buat adalah bagian kepala, maka kita harus menggeser sphere ini ke atas. Caranya yaitu klik move tool, klik sumbu Z, kemudian tarik ke atas. Letakkan di tengah-tengah gambar kepala. Kalau seperti ini tidak kelihatan, maka kita harus merubah menjadi wireframe dengan Shift Z. Oke, kita posisikan agar tepat ada di tengah. Tekan S untuk scale. Oke, maksud saya tombol S untuk scale. Kita zoom kembali, S lagi. Oke,
Saya rasa untuk sementara sudah cukup. Kemudian di sini ada tombol scale, klik tombol scale. Nah, sumbu X kita klik, tahan, geser ke sebelah kiri. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita beralih ke sudut pandang sebelah kanan atau right orthographic, tekan angka 3. Oke, kita geser dengan shift, scroll, ditekan scrollnya. Nah, sekarang sumbu Y kita klik, kemudian geser ke sebelah kiri. Oke, kita juga bisa menekan G untuk memindahkan objek seperti ini. Ya, kembali ke front orthographic. Sebelum kita melakukan modeling dengan cara memindahkan vertex, edge ataupun face, ini disebut dengan vertex, sedangkan ini garis edge, dan ini adalah face. Kita kembalikan dulu ke vertex. Untuk memudahkan proses modeling dengan cara menggeser vertex, maka ada satu step yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu proses mirror. Mirror ini akan membantu kita agar lebih cepat dalam melakukan modeling. Tidak seperti sekarang ini belum diberi mirror, sehingga pada saat kita menggeser atau merubah letak vertex yang ada di sebelah kanan, maka sebelah kiri tidak akan berubah. Tetapi ketika mirror sudah digunakan, apabila kita menggeser salah satu vertex, maka vertex yang ada di sebelah kiri pun ikut berubah. Nah, cara untuk memberikan mirror pada objek ini, terlebih dahulu kita harus menghapus vertex yang berada di sebelah kiri. Caranya yaitu, pertama kita harus menghapus semua vertex yang ada di sebelah kiri, yaitu dengan cara kita harus menyeleksi terlebih dahulu dengan menggunakan tombol B, maka pointer akan berubah seperti ini. Klik, tahan, tarik ke bawah seperti ini, maka semua vertex yang berada di sebelah kiri sudah terseleksi. Kemudian bisa juga dengan cara menekan tombol C, kemudian kita scroll dulu untuk memperbesar area untuk menyeleksi vertex, edge ataupun face. Klik, tahan, tarik ke bawah seperti ini. Hasilnya sama saja tetapi cara yang berbeda. Setelah itu kita tekan X untuk memunculkan menu delete. Di sini ada delete vertices. Klik, otomatis vertex yang ada di sebelah kiri sudah hilang. Langkah selanjutnya kita ke add modifier, klik add modifier, kemudian mirror. Nah, vertex yang kita hapus tadi sekarang sudah muncul kembali dan sekarang sudah bisa kita lakukan modeling. Contohnya ketika kita menggeser vertex yang saya klik ini, kita geser ke sebelah kanan, maka otomatis yang sebelah kiri pun berubah. Oke, Ctrl Z dulu. Tapi ada satu step yang jangan sampai lupa, yaitu untuk mirror ini ada yang disebut dengan clipping. Clipping ini untuk mengantisipasi vertex yang ada di tengah agar tidak terbuka. Nah, seperti ini contohnya. Kita klik yang tengah, kemudian kita geser. Vertex ini akan terbuka karena clippingnya belum kita checklist. Nah, setelah kita checklist seperti ini, maka kita geser ke kiri atau ke kanan pun tidak akan berubah, kecuali kalau kita geser ke bawah atau ke atas, itu akan bisa. Oke, langkah selanjutnya jangan lupa kita tampilkan kembali vertex maupun edge untuk yang sebelah kiri dengan cara mengaktifkan on cage seperti ini. Oke, sekarang sudah bisa kita mulai proses modeling, tetapi ada satu step lagi
yang harus kita lakukan yaitu dengan cara mengklik proportional editing. Bedanya ketika ini nonaktif, ketika kita klik vertex yang ada di sini, kemudian kita geser ke sebelah kanan, hanya vertex tersebutlah yang bisa berubah. Tetapi kalau kita aktifkan terlebih dahulu proportional editing ini atau connected, kita aktifkan, klik, atau juga bisa dengan menekan tombol O seperti ini. Oke. Lihat perbedaannya ketika saya geser, tidak seperti tadi, tapi sekarang bisa. Nah, sekarang perhatikan ketika saya menggeser satu vertex, di sini bisa menggeser seluruh vertex yang ada dalam lingkaran. Yang bisa kita rubah lingkaran ini diperbesar atau perkecil tergantung kebutuhan tentunya. Nah, seperti ini. Kalau lingkarannya kita perbesar, kemudian kita geser, maka semua vertex akan ikut bergeser. Tetapi kalau kita perkecil, seperti ini, kita perkecil, oke. Nah, hanya vertex inilah yang akan bisa dipindahkan. Oke. Saya lepas dulu. Oke, kita mulai proses modeling dengan cara menggeserkan satu vertex ataupun lebih. Caranya klik seperti ini, kemudian kita geser, kita perbesar dulu lingkarannya atau connectednya seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Ini untuk depan. Oh, ada beberapa vertex yang harus kita geser. Geser ke kiri, perkecil terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita coba dari samping kanan. Nah, ini masih banyak pekerjaannya. Kita harus menggeser beberapa vertex. Kita mulai dari sebelah kanan. Oke, kita seleksi beberapa vertex sekaligus, kemudian kita geser seperti ini. Ataupun hanya 3 vertex juga bisa kita geser, kemudian perkecil connectednya atau lingkarannya. Ini untuk bagian bawah juga sama. Oke, tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Geser sedikit. Iya. Kita rapikan untuk bagian belakang ini. Scroll ke depan. Oke. Kemudian ini tarik ke atas. Iya. Ini juga harus kita rapikan. Oh, ini perlu ke depan. Oke, untuk sementara saya rasa cukup. Oh, ini satu lagi. Ya, ini coba buat ke tengah. Langkah selanjutnya kita akan memodifikasi area mata ini. Kita seleksi dulu beberapa vertex yang ada di sini. Oke, kemudian kita coba sesuaikan untuk sementara di sini dulu. Kemudian Shift Z untuk menampilkan objek ini kelihatan solid. Kita matikan terlebih dahulu connectednya dengan menekan tombol O. Tekan E untuk scale, seperti ini hasilnya. Lepas dulu dengan klik kanan, kemudian kita scale. Nah, seperti ini. Dengan menekan S tentunya. Oke, kita tarik sedikit ke belakang. Oke, cukup. Nah, kita Shift Z dulu biar kita bisa melihat sampai tembus ke belakang. Kita akan merapikan vertex untuk area mata ini. Kita coba pilih beberapa vertex, satu atau lebih. Begitu juga dengan yang ini. Kita rapikan.
Ini juga kita rapikan. Oke, untuk selanjutnya akan saya percepat proses merapikan bentuknya vertex untuk bagian kepala ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat hasil sementara dengan add modifier, kemudian subdivision surface, kemudian kita tambah viewportnya menjadi 2. Nah, sekarang tampilannya sedikit berubah. Di sini terlihat face-nya berupa kotak-kotak dan kita harus merubahnya menjadi tentunya halus atau smooth dengan klik kanan kemudian shade smooth, atau dengan cara tekan Z kemudian cari shade smooth. Kemudian kita akan membuat bagian area mata ini sedikit menyiku. Kita tinggal menambahkan edge di sini, tetapi terlebih dahulu kita nonaktifkan dulu real time-nya. Ctrl R, klik kiri, tarik ke atas, klik kiri. Untuk yang bawah, Ctrl R, klik kiri, tarik ke bawah, kemudian klik kiri lagi. Oke. Sekarang coba kita lihat real time-nya seperti apa. Ini hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mematikan real time terlebih dahulu. Ini ada sedikit yang harus kita geser. Oke. Tekan G, kita angkat sedikit. Yang ini saya rasa sudah cukup. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat leher. Nah, untuk leher ini ada beberapa vertex yang harus kita hapus, yaitu vertex yang ini dengan yang ini. Berarti ada 3 vertex termasuk yang tengah. Oke, tekan X kemudian delete vertices. Nah, di sini sekarang ada celah yang terbuka dan kita harus merapikannya. Dan usahakan bentuknya sedikit melingkar. Oke. Kemudian double klik untuk area terbuka ini, klik kanan di area luar. Kemudian di sini ada smooth vertices. Lihat, kemudian kita geser beberapa vertex agar area yang terbuka itu kelihatan melingkar. Dia akan merapikan sendiri. Kalau sudah selesai, memang masih belum sempurna. Double klik semua vertex yang ada di area terbuka ini. Kemudian tekan E seperti ini. Oke, kita tarik ke bawah cukup sampai di sini. Kemudian tekan scale. Di sini ada sumbu Z. Klik sumbu yang berwarna biru lalu tekan 0. Oke. Lepas kita coba ratakan. Iya, seperti ini. Klik scale atau S. Oke. Kemudian kita lihat dari depan sama, lakukan hal yang sama. Ya, kalau depan sih saya rasa cukup. Oke. Kemudian kita harus menambahkan Ctrl R kembali atau edge atau garis. Oke. Ctrl R, klik kanan, geser, kemudian scale seperti ini. Di bawahnya Ctrl R lagi, klik, double klik juga bisa. Tekan S, kemudian scale. Oke, ini hasilnya. Untuk ini kita coba scale di sumbu Y. Ya, ini hasilnya.
Nah, sekarang tampak dari depan, double klik, kemudian kita geser vertex disesuaikan dengan garis sketsa. Juga untuk yang berikutnya. Oke, klik, geser seperti ini. Ya, ini hasilnya. Kita harus merapikan beberapa vertex yang tidak pas seperti ini. Kita geser, scroll dulu untuk memperkecil lingkaran. Bagian ini juga sama. Ini juga kita geser sedikit. Oke, kita ke bawahkan sedikit. Inilah hasil sementara modeling kepala. Real time-nya kita aktifkan. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian badan. Untuk modeling badan ini, kita akan menggunakan objek lain yaitu berupa silinder dengan cara Shift A, kemudian mesh. Di sini ada silinder. Kita lihat seperti apa silinder. Ya, inilah silinder. Kita akan melakukan modifikasi untuk silinder. Klik di vertices, kemudian ganti angka 32 menjadi 12. Untuk radiusnya kita geser ke sebelah kiri saja, disesuaikan dengan lebar dari badan karakter yang akan kita buat. Oke, untuk sementara seperti ini saya rasa cukup. Kemudian untuk depth, panjang dari untuk depth ini kita juga bisa mengurangi dengan cara klik, tahan, geser ke sebelah kiri. Oke, masih terlalu panjang, kita geser kembali. Kalaupun nanti kurang, bisa kita tambah dengan menggunakan scale. Oke, kita sembunyikan kembali untuk propertiesnya. Dan kita geser ke atas seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menggabungkan objek sphere ini dengan objek kepala yang sudah dibuat. Sebelum kita gabungkan, kita akan menghapus terlebih dahulu vertex yang ada di sebelah kiri dengan cara seperti tadi. Tekan B, klik, tahan, tarik ke bawah seperti ini untuk memilih beberapa vertex yang berada di samping kiri. Kemudian tekan X, delete. Kemudian setelah kita hapus sebagian vertex tersebut, kita kembali ke object mode, tekan shift, klik kepala, objek kepala. Setelah dua objek ini terpilih, maka kita akan menekan Ctrl J. Oke, hasilnya seperti ini. Artinya objek silinder dan kepala sudah menyatu menjadi sebuah objek, yaitu cube. Nah, di sini ada cube karena kepala awalnya dari cube yang di modify menjadi sphere, kemudian di subdivision, jadilah seperti ini. Langkah selanjutnya, kita kembali ke edit mode. Lalu kita lihat bahwa untuk tubuh ini terlalu panjang, maka kita akan geser seperti ini. Kalau kita perhatikan, objek dari silinder ini terlalu panjang, sehingga kita harus memodifikasinya dengan cara double klik semua vertex yang ada di bawah. Kemudian kita geser ke atas. Ya, cukup sampai di sini dulu. Kemudian kita akan mengatur beberapa vertex agar pada saat kita hubungkan atau kita gabungkan antara silinder dengan kepala tersambung secara otomatis dengan perintah loop tools, maka kita harus memposisikan vertex yang ada di paling atas ini untuk silinder sesuai dengan vertex yang ada di
bagian kepala ini. Kita double klik terlebih dahulu, kemudian tekan S untuk scale. Oke. Tarik ke atas seperti ini. Kita coba lihat dari samping. Kita geser seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya rasa kita harus menonaktifkan terlebih dahulu real time-nya agar kita lebih mudah melakukan editing vertex. Klik untuk menonaktifkan real time-nya. Kemudian kita double klik vertex yang terpisah ini. Oke. Klik kanan, loop tools, pilih bridge. Oke. Nah, sekarang Anda lihat vertex yang asalnya terpisah sekarang sudah terhubung antara vertex yang satu dengan yang lainnya. Oke. Tinggal sekarang melakukan editing, pergeseran beberapa vertex yang kita inginkan. Kemudian coba lihat sebelah kanan. Iya. Nah, kalau kita lihat objek badan ini atau yang tadinya sphere masih flat, maka kita bisa menghaluskan dengan klik kanan kemudian shade smooth. Oke. Kemudian kita akan mengatur vertex yang di bagian leher ini dengan scale juga bisa. Kemudian klik sumbu Z. Oke, seperti ini. Tekan 0 untuk meratakannya. Oke, kemudian kita bisa juga melakukan scale seperti ini. Oke, ini juga sama, kita scale seperti ini. Kalaupun ada vertex yang sedikit tidak sesuai, kita bisa geser. Oke. Ya, saya rasa di sini perlu tambahan edge. Tinggal tekan Ctrl R, maka akan muncul edge baru. Double klik. Oke. Kita geser sedikit. Sesuaikan dengan garis dari sketsa yang jadi acuan untuk membuat karakter 3D ini. Oke, kita juga bisa tarik sedikit ke atas seperti ini. Oke. Untuk bagian leher saya kira sementara cukup. Kita lanjutkan ke bagian badan. Di sini kita akan memberikan beberapa edge dengan Ctrl R. Tetapi terlebih dahulu kita klik tab untuk merubah ke edit mode. Ctrl R. Klik kiri, tahan, tarik ke atas seperti ini. Oke, kemudian tekan S untuk scale. Atau kita ulangi. Ya, ini saya rasa sudah cukup seperti ini, walaupun tidak sesuai dengan sketsa. Kemudian kita sedikit geser. Oke, ini juga sama. Jangan terlalu menonjol. Langkah berikutnya, Ctrl R kembali. Geser ke atas. Ya, seperti ini. Lepas. Tekan S, scale. Kemudian Ctrl R kembali, tarik ke atas. S. Ya, ini bisa kita double klik untuk memilih semua vertex. Untuk menghemat waktu, saya akan mempercepat proses modeling badan karakter yang sederhana ini. Miringkan.
Jangan lupa tools yang akan selalu digunakan yaitu Ctrl R untuk menambahkan edge ataupun garis, kemudian S untuk scale, dan kadang-kadang kita juga harus menonaktifkan proportional editing atau connected dengan mengklik atau menekan tombol O. Langkah selanjutnya, oke. Nah, kita akan membuat lubang untuk kaki ke bawah. Kita akan memilih beberapa vertex di sini. Oke, 1, 2. Ya, saya rasa 6 vertex cukup. Tekan X, delete vertices. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu untuk bagian depannya. Bagian belakang juga sama. Nah, kita akan membuat bridge ataupun koneksi antara vertex yang ada di depan dengan yang di belakang. Kita seleksi dulu vertexnya, kemudian klik kanan, di sini ada loop tools, klik bridge. Hasilnya, oh ternyata seperti ini. Bisa kita lakukan perubahan dengan mengklik reverse. Iya. Terus segmennya kita tambah menjadi 2 saja. Ya, saya rasa cukup. Tetapi jangan lupa di sini biasanya karena menggunakan bridge, biasanya ada vertex yang saling menyilang, maka karena sudah kita klik clipping, kita tinggal klik ke sebelah kanan, oke, kita satukan lalu lepas. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi kita pindah-pindahkan khusus untuk vertex yang ada di tengah ini. Oke, kemudian kita coba double klik kanan, smooth vertices, oke, agar lebih melingkar. Ya, saya rasa cukup. Kita sembunyikan dulu yang ini. Untuk kepala dan badan sudah selesai kita buat. Sekarang kita akan membuat bagian kaki. Kita akan membuat kaki dengan menggunakan silinder, sama seperti pada saat kita membuat badan dari karakter ini. Tekan Shift A, kemudian mesh, kemudian pilih silinder. Sini asalnya 12, bekas tadi badan kita rubah menjadi 10 saja. Kemudian untuk radiusnya kita kurangi, ya cukup 2 saja. Kalaupun terlalu besar bisa kita kecilin nanti. Untuk depth-nya kita perkecil saja. Oke, saya rasa cukup. Sembunyikan terlebih dahulu. Kita tarik ke atas seperti ini. Kita geser. Oh, ternyata memang terlalu pendek, tapi bisa kita scale seperti ini. Ya, hasilnya pun sama. Oke, kita posisikan berdekatan dengan bagian tubuh yang akan kita sambung. Oke, coba dari kanan. Kita perbesar sedikit seperti ini. Oke, kita perbesar saja. Kemudian scale dulu karena ini kepanjangan. Ya. Double klik terlebih dahulu, kita tarik ke bawah. Oke, posisikan berada tepat di bawah dari lubang badan yang tadi kita buat. Tekan R. Oke, kemudian tekan S, perbesar sedikit untuk ujungnya. Ya. Nah, langkah berikutnya kita akan
menggabungkan kembali sama seperti badan yang sudah kita buat antara silinder yang diperuntukkan bagi kaki dengan badan dengan cara klik terlebih dahulu, kemudian tekan shift untuk memilih lebih dari satu objek, kemudian klik objek badan ini atau objek badan dan kepala. Oke, langkah selanjutnya Ctrl J. Nah, secara otomatis silinder yang kita buat barusan otomatis ada dua, karena badan sudah di mirror, sehingga ketika kita gabungkan dengan Ctrl J antara silinder dengan bagian badan dan kepala ini, maka otomatis silinder akan menjadi dua karena sudah di mirror. Oke. Berikutnya kita coba atur kembali posisi dari silinder ini, double klik. Untuk yang bawah juga sama. Kemudian saya rasa ini perlu diputar sedikit silindernya agar posisi vertex ini berhadapan langsung dengan vertex-vertex yang ada di atasnya. Oke, kita seleksi semuanya untuk silinder ini. Kita lihat dari bawah, sudut pandang bawah dengan Ctrl numpad 7. Ya. Kita rotate sedikit dengan menekan R. Oke, posisinya seperti ini. Nah, sekarang antara vertex dengan vertex yang lain sudah kelihatan posisinya. Artinya minimal posisinya berhadapan seperti ini. Kemudian kita akan coba menggabungkan vertex yang ada di bawah ini dengan vertex yang ada di sini. Oke, dengan cara klik kanan, kemudian loop tools, klik bridge. Hasilnya seperti ini, tapi coba kita lihat propertiesnya. Oke, kita klik reverse-nya. Kemudian kita kurangi saja segmennya menjadi 1. Oke. Ini kebayang banyak sekali yang harus kita geser untuk vertex menyesuaikan dengan vertex yang atas, tapi tidak masalah. Kita sembunyikan dulu propertiesnya. Kemudian kita lakukan editing. Oke. Dengan cara menggeser ataupun memutar bisa saja seperti ini. Oke, Ctrl 7, kita rotate sedikit, ya, saya rasa ini yang perlu rotate sedikit. Ini yang perlu kita rotate, ya, seperti ini. Kemudian kita atur vertex yang ada di sini agar sesuai dengan bagian atasnya.
Oke, untuk bagian kaki sedikit lagi. Tambahkan di sini satu edge. Kemudian kita scale sedikit. Tambahkan edge lagi untuk bagian ini. Oke, sudah selesai. Bagian kaki kita sekarang kembali ke atas untuk memodifikasi atau memberikan tangan untuk karakter kita kali ini. Oke, di sini ada edge yang akan kita hapus bagian tengahnya. Oke, ini terlebih dulu kita modifikasi dulu. Takut nanti lupa ya. Oke, sudah. Tekan atau klik yang ada di tengah ini, klik vertex yang ada di tengah, tekan X, kemudian delete. Double klik, oke, klik kanan, kemudian smooth vertices. Selanjutnya, kita akan membuat tangan sama seperti tadi, yaitu dari silinder. Oke, dengan shift A, kemudian mesh, kemudian silinder. Nah, sudah jadi silindernya, tapi kurangi menjadi 8 saja. Oke, kemudian di sini saya rasa cukup untuk radiusnya, depth-nya juga nanti bisa kita tambah. Oke, atau kita scale aja sekarang seperti ini. Ya, kita sembunyikan, kita pindahkan ke atas, kemudian kita tekan R, ketik 90, enter. Oke, nah terlalu panjang, gampang sekali, nanti bisa kita kecilkan. Oke, seperti ini. Nanti kita modifikasi lagi. Ya, langkah selanjutnya kita gabungkan seperti tadi, klik silinder, kemudian karakter, shift, klik Ctrl J. Oke, sekarang sudah menyatu. Langsung saja ke edit mode.
Oke, saya rasa cukup. Kita lihat hasilnya dengan real time. Dari samping kanan, samping kiri, belakang, depan. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Modeling karakter 3D yang sangat sederhana sudah selesai kita lakukan. Sekarang tinggal finishing touch-nya saja. Kita bisa klik sketsa, kemudian kita hapus saja dengan X, delete. Untuk samping juga sama, sketsanya kita klik X, delete. Oke, inilah hasilnya, sudah terlihat jelas. Oke, saya rasa sudah cukup. Oh, di sini perlu tambahan menurut saya. Untuk bagian ini kita tambahkan satu edge lagi. Finishing sudah kita lakukan, dan inilah hasil karakter yang sudah kita buat. Oke, kita lihat real time-nya. Ya, inilah hasilnya. Oke, modeling karakter 3D yang sangat sederhana ini dengan nama Master Begung sudah selesai saya buat. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.